Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ritualan yang luar biasa dan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pada hari ini. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu Bapa yang baik. Bapa kami itu Tuhan yang berada dalam hadirat di tempat ini Tuhan. Bapa kami itu Tuhan setiap anak-anak-Mu di jalan beroleh Bapa yang baik. Dimana kami yang mulia, Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang mengurapi kami Tuhan, Kau yang mengurus setiap hati kami Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa setiap dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tidak
Seluruh isi hatiku untuk lebih dekat lagi padamu. Kita dalam pintarnya genggaman, kasih
Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Kau memakai kami Bapa. Terima kasih, berbaru lagi kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap hati kami. Engkau mampu ubahkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami percaya kami bisa rasa lebih dekat lagi kepada-Mu Bapa, tempat ini. Dan dimanapun kami berada, Engkau pasti selalu berlari setiap hati kami. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau merangkul setiap hati kami. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan kami. Kami percaya kami bisa melalui bersama-Mu, karena kami punya Bapa yang hebat, Bapa yang selalu setia, yang selalu tinggal dan tidak berlalu. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Biarlah roh sukacita ada di tempat ini, ada di dalam hati kami dan dimanapun kami berada. Roh sukacita turun daripada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya kami menang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Semua Indonesia bersama ke Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tangan yang luar biasa lagi kepada Tuhan. Siap lompat buat Tuhan, amin. Haleluya. Saudara
Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Engkau membukakan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menjawab setiap hati kami Tuhan. Bila kami dikembali melalui firman-Mu ini Bapa yang baik, kami juga berikan persembahan kami yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda Bapa. Engkau berkati setiap ekonomi kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya sekali Engkau akan membiarkan kami dalam kekurangan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu berbicara pada malam hari ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Berbicara langkah melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akan berikan persembahan kami yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Dan nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyuan Situmorang MTH.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman bersabda Allah. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan bicara hati kami untuk kita berfirman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Sampai ketemu kembali dengan saya Pendeta Wahyu Situmorang. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Bethlehem kali ini. Saya bersyukur, terima kasih buat Tuhan Yesus buat kesempatan ini, dan saya bersyukur buat Om Marlin yang sudah memberi kesempatan. Semoga Tuhan Yesus semakin memakai Om Marlin dan menjadi baik, menjadi saluran berkat bagi banyak hamba Tuhan. Haleluya. Saudara terima kasih oleh Tuhan hari ini, ya. Saya menyapa juga ya anak-anak Tuhan yang ada di rumah berada. Tuhan memberkati saudara. Siapkan catatanmu. Mari kita dengarkan firman Tuhan, belajar dan berbagi bersama. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mengambil topik penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Itu pertanyaan pertama. Siapakah Roh Kudus itu? Untuk apa Roh Kudus? Bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana prinsip orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini yang mau kita bahas, saudaraku. Ini yang mau saya sampaikan bagi saudara. Firman Tuhan, saudaraku, mengatakan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 18 begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Apa maksud firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu? Jangan kamu mabuk dengan anggur. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh menyawit, memuaskan daging ini dengan seluruh hawa nafsu. Tetapi Tuhan mau melatih kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Apakah saudara mau mengalami hidup yang berbeda mulai hari ini? Amin. Apakah saudara mau diurapi oleh Tuhan? Amin. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Amin. Menjadi partner teman sekerja Allah di muka bumi ini? Apakah saudara mau menyatakan WhatsApp pernyataan Allah? Kalau saudara mau, kalau saudara rindu, kalau saudara ingin merasakan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan studi, keluarga, dimanapun kita berada, uji dan rahasia adalah harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Harus penuh dengan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Ya, banyak orang tidak kenal siapa Roh Kudus. Ya, banyak orang tidak tahu siapa itu Roh Kudus. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sama kita. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya, Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah Sang Pencipta. Roh Kudus itu adalah Roh Anak Allah atau Roh Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah seorang pribadi penolong, penghibur, mengajar kita, menolong kita, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan Roh. Kenapa? Karena saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara tidak memiliki hak sedikit pun akan hidup, akan tubuh ini, karena saudara dan saya sudah ditebus bukan dengan tanah, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Jadi saudara dan saya ada seharga darah Kristus. Saudara dan saya mahal. Tuhan mau saudara dan saya menjadi alat kebenaran Tuhan, menjadi alatnya memperluas kerajaan surga, membawa kabar baik pengampunan, berita tentang keselamatan, berita tentang hidup kekal kepada seluruh manusia, kepada seluruh ujung-ujung bumi.
Haleluya. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, apa mungkin? Tidak mungkin orang bertahan dalam pelayanan kalau tidak ada Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang mampu melewati badai hidup tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin bagi jemaat Tuhan tetap membara, tetap berkobar-kobar, ya selalu manisnya buat Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya sangat penting sekali kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan mengalami kemajuan. Hanya Roh Kuduslah tenaga kuasa dari surga yang memampukan kita melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari pekerjaan yang pernah Tuhan lakukan di muka bumi ini. Kita adalah agen pembawa berita, ambassador of Christ. Oleh sebab itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Supaya kita kuat, supaya kita mengalami kemenangan, supaya mengalami mujizat, supaya mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat Tuhan, ya, mengalami perkembangan dan kedewasaan penuh di dalam Tuhan, dalam iman, harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, tidak bisa. Letoy, mimpi. Ketika datang angin ribut, ketika datang badai topan, ketika datang masalah persoalan, kita akan menjadi stres, kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi putus asa. Tetapi kalau sudah ada Roh Kudus, kita akan aman, kita akan mengerti kehendak Tuhan, kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, saudara saya adalah milik Tuhan, ya, saudara dan saya adalah baik Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan kotori tubuhmu supaya engkau dipakai oleh Tuhan. Jangan kotori pikiran jiwa ini supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita boleh sempurna dari hari ke hari seperti Kristus? Yaitu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus berubah dari hari ke hari. Pikiran kita berubah, hati kita berubah, prinsip kita berubah, sampai seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Itulah yang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan beritahu sedikit, ya, siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu saya katakan tadi Allah sendiri. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Itu punyamu juga. Mengapa kau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Haleluya Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Barang siapa mendustai Roh Kudus, sama saja mendustai Roh Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah Roh Kudus itu Allah sendiri. Amin. Amin. Iya. Siapa Roh Kudus itu? Kita harus tahu supaya apa? Supaya kita sadar jika Roh Kudus memenuhi hidupku, aku mengerti dan aku tahu siapa penguasa, siapa daging saya, seberapa besar kuasanya di belakang saya, siapakah penyokong hidupku. Kalau kita sudah tahu ada Roh Kudus dalam diri, kita akan percaya diri. Artinya kita akan semangat, kita tidak akan pernah lesu, letih, kita tidak akan pernah memble, kita tidak akan pernah mundur dari pelayanan, kita tidak akan pernah malas datang beribadah, tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesukaannya ialah perkara-perkara surgawi. Haleluya. Semangat membara buat Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus,
Tidak bisa. Sama seperti para Farisi. Ya, firman itu, hukum Taurat itu mematikan saya, tidak menghidupkan lagi. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ketahuilah Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu jaga dirimu jangan sampai kau berdosa kepada Roh Kudus. Ketika kau berdosa kepada Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Hidup sekarang mau hidup dan akan datang tidak bisa. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, di zaman kasih karunia ini, di zaman akhir ini, pribadi Kristus ya nyata ada di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam pribadi Roh Kudus. Haleluya. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh berdosa terhadap Roh Kudus. Kita tidak boleh dihujat. Kalau kita harus korban, ya. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, jaga hati. Siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah firman Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 semua kita tahu. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Iya. Kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, ya, bahwa firman itu sang pencipta, Allah sendiri. Ya, kalau kita baca di ayat keduanya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya. Kalau zaman dahulu, zaman para nabi, ya, Tuhan itu menyatakan dirinya lewat para nabi, ya, menyatakan identitasnya. Ya, I am is I am. Ya, aku adalah aku. Yahweh, Jehovah, Yehuwa, Yahweh. Banyak versi pengucapannya. Jehovah. Tetapi di dalam hidup kita zaman akhir ini, Yesus itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Ketika dia bangkit naik ke surga, dia mengatakan, Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong, ya, seorang penghibur, ya, yang mengajari engkau, menuntun engkau, membimbing engkau dalam segala kebenaran, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya kita harus mengerti dan mengenal siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah Roh anak Allah. Galatia 4 ayat mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya siapa? Ya Yesus. Yesus adalah anak Allah. Lukas 3 ayat 22 mengatakan, ketika Yesus dibaptis, ya, ketika itu Yesus bangkit keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Haleluya. Itulah yang dikatakan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Roh anaknya adalah Roh Yesus. Ya. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah seorang pribadi atau Roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Siapakah Roh Kudus itu? Ya, Yesus itu sendiri. Yesus yang telah menjadi manusia. Matius 1 ayat 18 mengatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, Matius 1:23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Roh Kudus itu telah menjadi manusia.
ya 2000 sekian tahun yang lalu di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus. Dan hari ini dia tidak ada lagi secara jasmani. Tuhan kita yang pernah menyatakan dirinya dengan nama Yesus Kristus tidak ada lagi, tetapi dia mengirim roh yang daripadanya, meminta dari Bapa roh yang lain, pribadi yang lain, yaitu pribadinya, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut walaupun dia sudah naik ke surga, tapi rohnya tetap ada di tengah-tengah kita. Ya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan Yesus, ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita kuat. Karena dialah solusi, dialah pertolongan, dialah kekuatan, dialah kehidupan, dialah kebebasan, dialah kemenangan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Dialah harta, mutiara, mentari kita, segala-galanya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sekarang kita masuk. Kalau kita sudah mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, kita mau tahu sebentar apa pekerjaan Roh Kudus, supaya kita tahu, ya, kita tidak mampu dan tidak bisa bekerja di luar diri kita. Kita tidak bisa bekerja dengan kekuatan pribadi kita. Kita tidak mampu melakukan pekerjaan yang besar. Kita tidak mampu berbuat apa-apa di luar Yesus, di luar Roh Kudus, tidak mampu. Hanya Roh Kudus andalan kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita binasa. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menyertai kita Bapak Ibu, kita tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara saya binasa. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang hidup, roh kehidupan, firman Allah sendiri. Apabila kita menyatu dengan Dia, maka kita menjadi bagian dari Dia. Sehingga engkau dan saya memiliki manifestasi kuasa surgawi, kuasa ilahi, pengurapan dari yang Maha Tinggi. Haleluya. Apakah saudara mau mengalami kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu? Ya, amin. Kalau saudara mau, milikilah hati yang rindu, persekutuan yang intim, kehidupan yang kudus dan suci di hadapan, supaya dia turun dan tinggal bersemayam di hati ini. Sehingga kita boleh berkata, aku yang hidup ini bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Aku yang hidup ini bukan aku lagi, tapi Tuhan, tapi Roh Kudus yang ada dalamku. Jadi aku tidak berbuat dari keinginanku lagi, tapi keinginan Bapakku, keinginan Roh Kudus. Maka mujizat dan tanda-tanda ilahi pasti terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah pelayanan kita, di gereja kita, di keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya. Amin. Kita butuh Roh Kudus supaya kita tetap kuat, walaupun dalam badai kita tetap terhibur, ya, walaupun dalam situasi genting seperti saat ini ya tidak ada kepastian, tapi Tuhan menuntun kehidupan kita. Dia mengajarkan kita, ya, Dia memberikan kita apa yang harus kita kerjakan, mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua yang saya catat di sini, ya, menyatakan kuasa Allah atau menyatakan otoritas surgawi, pengurapan ilahi untuk memperluas kerajaan surga dan mengembalikan apa yang pernah hilang dicuri iblis atau dicuri oleh setan si penipu. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau tidak ada Roh Kudus, ada kuasa, tidak ada bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melawan penguasa di udara ini. Musuh kita, saudaraku, bukan orang biasa, bukan roh biasa. Ya, musuh kita hebat, hebat kalau dibandingkan kita secara semuanya. Oleh sebab itu kita butuh kuasa untuk mengalahkannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku penguasa langit dan bumi, kepadaku telah diberikan segala kuasa langit dan bumi, seluruh jagat raya. Haleluya Bapak Ibu. Oleh sebab itu pergilah jadikan semua bangsa itu. Kalau dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberikan kuasa untuk
mengusir atau menguasai segala kekuatan iblis, setan-setan, dan segala penyakit. Haleluya. Segala. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan itu memampukan kita, ya, seperti Kristus, mengubah hidup kita, ya, masuk dalam dimensi yang lain, masuk dalam alam supranatural, sehingga kita tidak lagi hidup secara jasmania atau secara daging pikiran duniawi, tapi kita sudah masuk dalam alam supranatural. Kita sudah berperang di alam supranatural, kita hidup di alam supranatural. Itu sebabnya kita tidak hidup secara jasmani atau pikiran dunia, tapi secara firman Tuhan, secara pikiran Kristus, secara ilahi. Haleluya Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu memiliki kodrat ilahi, dan kita butuh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang perlu kita butuhkan saat ini. Kalau sudah ada Roh Kudus, semuanya pasti selesai. Kecil, tiada yang mustahil bagi Roh Kudus, tiada yang mustahil bagi orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Oleh sebab itu saudara komunikasi dengan Tuhan, saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, setiap orang yang mengaku Yesus, Roh Kudus memang sudah ada padanya, tapi tipis, karena iblis sendiri juga percaya, bahkan gemetar kepada nama Yesus. Banyak orang Kristen sekarang tidak gemetar lagi dengan Roh Kudus. Pada poin, bilangnya saja, ya, tidak ada sopan lagi, tidak peduli lagi dengan agama, tidak peduli lagi dengan firman, tidak peduli dengan perkara rohani, kedagingan, uang melulu, bisnis melulu, perkara daging melulu, perkara duniawi melulu. Tetapi kalau kita perlu Roh Kudus, kita lebih condong perkara-perkara rohani. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Apakah saudara mau menjadi alat kebenaran Tuhan? Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan ke kamu, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak boleh seperempat, tidak boleh hanya tipis. Ya, harus penuh, meluber seperti yang dibuat Umar ini. Penuh, meluber. Kalau sudah penuh, itu menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan kuasa surgawi. Ada tanda-tanda yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada pernyataan roh, ada karunia-karunia Roh Kudus, ada karunia-karunia dari kehidupan kita. Tapi kalau tidak penuh, ya, jangan harap kita bisa berkembang, jangan harap kita bisa maju, jangan harap kita bisa berganda. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari rindukan supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, supaya kita mengalami mujizat demi mujizat. Haleluya. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Saya katakan tadi, ketika kita penuh Roh Kudus, kita akan mengembalikan berkat yang pernah dicuri oleh si iblis. Kenapa? Ya, Adam dan Hawa ketika jatuh, dia kehilangan Roh Kudus. Roh Allah turun daripadanya, sehingga dia mati secara rohani, sehingga dia kena kutuk, ya, sehingga dia susah untuk mencari nafkah, ya, sehingga istrinya untuk melahirkan pun harus tanggung jawab, ya, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, mereka terpisah daripada Tuhan. Tetapi Yesus sudah datang, sudah menebus dosa kita, dan Dia memberikan Rohnya kepada kita sebagai pendamaian kita dengan Bapa di surga. Haleluya. Sehingga kita boleh dengan berani bertemu dengan Tuhan di dalam Roh, di dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya, sehingga kita boleh memenangkan pertarungan, boleh memenangkan peperangan dengan iblis, sehingga apa yang pernah dia ambil, apa yang pernah dia curi dalam kehidupan kita, kita ambil kembali sehingga kita berjaya. Haleluya. Untuk itu perlu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Saya bacakan. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia, dan Tuhan menghembuskan nafasnya, nafas hidupnya kepada kita, sehingga kita hidup. Rohnya ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya.
Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, apabila Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, kita bisa klaim janji Tuhan, bisa kita ambil lagi apa yang sudah pernah hilang. Kalau engkau mau mengalami kesuksesan, kalau engkau mau dipulihkan, kita mau mengalami mujizat Tuhan, miliki Roh Kudus. Hanya karena Roh Kuduslah yang mampu melakukannya. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang ketiga saya taruh di sini, ya, supaya kesaksian kita itu penuh dengan tanda-tanda, ya, meneguhkan kesaksian kita dengan mujizat, pernyataan kuasa dan karunia Roh. Ya, Lukas 9 ayat 1 sudah saya bacakan tadi. Maka Yesus mengambil ke-12 murid-Nya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan cuma satu setan saja, bukan cuma satu penyakit saja, tapi semua. Haleluya. Ibrani 2 ayat 4 mengatakan Allah menyembuhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai penyataan kuasa dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus kita perlukan untuk menyembuhkan kesaksian kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya, kalau saya tidak ada urapan, saya sudah berkata saksi, saya jadi ditolak. Kenapa? Karena kering, tidak ada Roh Kudus. Saya cerita tentang Yesus, ya, tapi tidak ada urapan. Apa yang terjadi? Saya ditolak. Banyak kali yang kita ceritain kisah saja bagi saya. Saya sudah lama dekat, saya sudah tahu itu. Kau masih kecil, kau masih belum tahu. Aku pintar dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau saya kuasa, saya pergi menginjil, saya tidak terlalu pandai pun berkata-kata, tetapi saya katakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kau tidak bertobat masuk neraka. Bagaimana cara ini bertobat? Bagaimana kau beribadah? Apa yang harus saya berbuat? Urapan saat mereka. Oleh sebab itu butuh Roh Kudus kalau kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan ini adalah kata-kata yang mematikan, tetapi urapan kuasa Roh Kudus menghidupkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, miliki kuasa Roh Kudus. Ya, karena setiap perkataan kita akan berkuasa. Ya. Pekerjaan Roh Kudus yang keempat, menginsafkan dunia atau menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 7 sampai 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara berhasil dalam pelayanan, kalau kita mau berhasil ya dalam penginjilan, kalau kita mau berhasil di dalam Tuhan ini, dalam kehidupan rohani ini, ya, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang menginsafkan setiap orang. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia ini dari dosa dan juga mengenai kebenaran dan penghakiman. Roh Kuduslah yang menggerakkan, menjamah, menghancurkan hati orang supaya dekat kepada Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Ya. Saya tidak berani menginjil akhir-akhir kalau tidak punya Roh Kudus. Kenapa? Saya sudah pengalaman. Tidak bisa nanti diberdamaikan. Tidak akan datang bersama Tuhan. Ya, saya akan kacau balau, simbolis saat kecil. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau menginjil, kalau kita mau mengunjungi, kalau kita mau melakukan sesuatu harus punya Roh Kudus supaya sukses dan berhasil. Kenapa? Kalau sudah Tuhan bersama dengan kita, semua musuh dikalahkan, semua maksud dan pekerjaan iblis dibatalkan dan digagalkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Harus penuh, jangan suam-suam kuku, jangan tanggung itu Yesus. Ya, harus penuh, full. Artinya kita menuju kedewasaan, kita menuju kesempurnaan dari hari ke hari seperti Yesus. Setiap hari. Haleluya Bapak Ibu. Kalau tanpa Roh Kudus di zaman modern, canggih sekarang, mungkin akan banyak orang pendeta mau pelayan belum bisa jadi. Bagaimana kita mau yang mengalahkan godaan dunia ini, godaan keinginan mata, keinginan daging, kehidupan hidup,
Kalau tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu, batal, gagal. Ya, kita hanya bertopengkan pelayan. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa menang setiap hari, mengalahkan keinginan daging, keangkuhan hidup dan kesombongan dunia ini. Keinginan daging ini. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu sangat penting sekali saudara saya penuh Roh Kudus. Berdoalah. Tetapkan di hatimu engkau berpuasa minimal 1 kali dalam seminggu. Apalagi kita belum berkurang pelayan Tuhan. Ini akhir zaman. Ya, penghakiman itu dimulai dari gereja, dari kita. Bagaimana nanti pekerjaan kita? Apakah pekerjaan kita seperti kertas, gampang terbakar, seperti kayu, gampang terbakar, seperti jerami, gampang terbakar, atau seperti emas? Semakin murni, kalaupun terbakar, makin murni. Haleluya! Menjadi emas dan kita teruji dalam Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, gagal. Jadi saudara saya butuh Roh Kudus, ya, butuh Roh Kudus. Bisa di rumah, bisa di mana saja. Yang penting hatimu selalu tersatu. Tuhan, saya butuh Engkau. Aku butuh kuasa-Mu nyata. Aku butuh penyertaan-Mu. Aku mau Engkau tinggal di hatiku. Kuasai hati pikiranku ini Tuhan, supaya aku mampu seperti Engkau mau. Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Karena apa? Roh Kuduslah yang menyelidiki maksud Tuhan. Sama seperti kita, roh kita lah yang mengerti siapa kita, dan Roh Kuduslah yang mengerti siapa Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau mendalam, mengenal, mengerti kuasa Roh Kudus, kebangkitan kuasa Roh Kudus, kebangkitan Kristus itu, saudara dan saya harus memiliki rohnya. Mintalah, maka Ia akan memberi. Maka Ia akan memberikan Roh Kudusnya kepadamu. Amin. Iya. Tuhan akan memberi, apalagi kita meminta dari Roh Kudus untuk guna hormat kemuliaannya, bukan untuk kesombongan, tapi untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk memberitakan kerajaan surga sampai ujung dunia. Amin. Anak-anak muda, kalau kau penuh Roh Kudus, saya jamin kau akan seperti Yusuf, ya, mengalami hikmat yang luar biasa. Seperti Daniel, engkau akan menjadi orang yang berhikmat, paling pintar, 10 kali lebih cerdas daripada orang sejamanmu, sedunia ini. Haleluya. Itulah kalau ada Roh Kudus, ada hikmat, ada karunia marifat. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kering saudara. Ini zaman canggih ini semua tidak ingat apa. Kalau tidak buat iman, kalau tidak ada Roh Kudus, saya pun bisa jawab. Kenapa tiap hari saya diserang Kudus, saya suruh tujuh. Tetapi ketika saya punya Kudus, dalam Roh Kudus, saya berpuasa. Setan iblis, saya perintahkan keluar dalam Roh Kudus. Mengaji roh kedagingan, kesombongan, kebencian, tidak melihat kesombongan, saya keluar dalam Kudus. Khawatir keluar dalam Yesus. Saya berjalan dalam roh dan ketenangan dengan kuasa ilahi dari surga. Amin. Mari penerima Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam bahasa roh, bangun dirimu di atas dasar kesucian dalam Kristus. Maka Roh Kudus akan melimpah setiap hari. Maka pelayanan kita akan melejit, ya, berkembang terus. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk melayani. Haleluya. Jadi saudara pengingat oleh Tuhan, ya, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan seperti Paulus, selalu berkobar-kobar. Ya, saya senang dengan Paulus, saudara. Berkobar-kobar, ya, berkobar-kobar, saudara. Ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang anggap rugi karena Kristus. Ini dia. Kalau ada Roh Kudus seperti ini, ya, dunia ini mau cembet. Dunia ini tidak ada apa-apanya selain pengenalan akan Kristus. Haleluya. Semuanya anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Taulah Paulus ini gelarnya ini, saya pikir sudah profesor. Ya, ahli Taurat, orang Farisi. Ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya, jabatan, kekayaan, kehormatan, dia tidak tak peduli. Dia hanya peduli bagaimana jiwa-jiwa selamat. Haleluya. Bagaimana nama Yesus dimuliakan, bagaimana nama Yesus dikenal orang lewat kehidupan. Demikianlah kita Bapak Ibu, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita memikirkan perkara-perkara surgawi.
kita memikirkan ya hidup pelayanan di dalam Tuhan, memikirkan daripada bagaimana jiwa-jiwa selamat, keinginan berkorban mendukung pendeta hamba Tuhan, mendukung pelayanan Tuhan. Terima kasih. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Begitulah saudaraku. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan seperti Paulus. Ya, dia mengatakan, saudaraku, saya sangat terkesima sekali dengan Paulus itu, sehingga wah, apakah saya bisa? Kalau aku tidak bisa, Tuhan, dalam persen saja cukup. Haleluya. Kalau aku tidak bisa, 70% itu sudah dahsyat itu. Haleluya. Tetapi saya tidak mau kalah. Ya, tetap kita berjuang sampai ketika kita bisa. Karena apa? Karena kita tahu kepada siapa kita berbakti. Karena kita tahu hidup itu siapa. Kita tahu bagaimana menyerahkan Tuhan. Kita tahu hidup ini sementara. Kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati, mati untuk Tuhan. Itu harus menjadi ayat jihad kita. Kita berani mati seperti Stefanus. Haleluya Bapak Ibu. Kalau saudara masih takut, berarti saudara belum penuh. Kalau saudara takut masa depan, takut gak makan besok, takut gak sukses, takut banyak, kalau gak dapat jodoh banyak sekali, ya ketakutan. Orang tua lagi, bagaimana besok, apa masak di masa, bagaimana besok, gimana kira ini. Saya ingatkan, setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan tegak berdiri dengan yakin bahwa pertolongan Tuhan datang dari seluruh penjuru mana angin. Dan setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus akan lolos dari setiap malapetaka, akan lolos, akan keluar tampil menjadi menang. Amin. Iya. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Roh Kudus, bagi kita. Yang penting saudara tetap berada dalam hadirat Tuhan, berada dalam presence, ya, dalam hadirat kuasa Roh Kudus. Iya. Kalau sudah bicara dengan Roh Kudus, ini roh. Karena apa? Masuk dalam level, masuk dalam dimensi kehidupan supranatural. Haleluya. Kalau dikatakan kehidupan supranatural, walaupun hidup jasmani, tapi hati, pikiran, visi, misi sudah masuk dimensi yang berbeda, yaitu dimensi supranatural. Dalam Yesus, dia bisa rasakan, ya, musuhnya di mana. Dia bisa rasakan hadirat Tuhan. Dia tahu apa kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa strategi, apa visi misi yang baru. Dia bisa tersambung dengan Tuhan. Itulah kalau sudah punya Roh Kudus. Dan inilah yang Tuhan mau kepada kita, menyatu dengan kita. Haleluya. Menyatu, menjadi mempelai, menyatu, menjadi satu dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak perlu Roh Kudus, bagaimana mungkin kita menyatu dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Dia? Bagaimana mungkin kita tahu jalan-jalannya? Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan dunia kegelapan ini, mengalahkan si iblis dan mereka? Tidak bisa. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, saya yakin dan percaya, kita akan berkobar-kobar, kita akan tetap semangat, kita akan selalu membara, kita tidak akan pernah takut lagi. Haleluya Bapak Ibu. Apakah saudara mau dipenuhkan oleh Roh Kudus malam ini? Apakah saudara mau berkomitmen terus dan selalu penuh dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau saudara berani ambil komitmen, saya yakin dan percaya hidupmu diberkati sangat melimpah. Pelayanan kita pasti berhasil. Ya, mujizat dan tanda-tanda bisa terjadi. Ya, karena penuh Roh Kuduslah para rasul, maka pelayanannya pelayanan api, pelayanan yang menggemparkan dan mengucapkan dunia. Hanya 12 rasul bisa mengucapkan dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menerobos daerah barat, menerobos yang tidak pernah bisa diterobos hanya dengan Roh Kudus. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, kita butuh Roh Kudus, kita butuh kekuatan dari surga, mengalahkan semua musuh, menerobos semua tembok yang dibangun oleh keakuan manusia ini. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari, penuh dengan firman, penuh ya dengan urapan setiap hari. Haleluya. Ya, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memerdekakan,
membebaskan kita dari hukum maut. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, kalau saudara tidak ada Roh Kudus, kalau saudara menyakiti Roh Kudus mundur, maka saudara akan mati. Maka kita akan terpisah daripada Tuhan. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita merdeka, bebas dari hukum dosa atau hukum maut. Amin. Yohanes 6:63 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Setiap firman yang kita baca hidup. Oleh sebab itu baca firman setiap hari, renungkan setiap hari. Ya, mari kita kaya dalam firman. Setiap melakukan kehendak Tuhan, setiap melakukan pekerjaan, mari dasari dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Kalau sudah ada perkataan firman, pasti ada Roh Kudus, pasti ada kehidupan. Perkataan kita bisa memerintah semua penyakit, baik corona, berpersoalan, kita akan cabut, kita akan usir, kita akan lenyapkan dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi miliki ilmu, yaitu Roh Kudus. Ya. Saya kesambung sering Yesus kami. Saya lihat preman, berani kali dia memarah-marahi orang, dekat-dekat orang. Tak benar, kalau enggak, kau mau kesini lagi, jualan mau aman, kali. Kau berani kali, kau berani orang. Dengar dia punya ilmu bacot. Kalau orang dunia punya ilmu bacot saja berani kayak gini. Lagi ilmu saya lebih dari ilmu bacot. Ilmu yang mengalahkan semua ilmu di dunia ini. Haleluya. Semua ilmu ya kanuragan yang ada di dunia ini, ilmu satet, ilmu apa lagi, ya mau ilmu apa saja yang ada di dunia ini yang berasal dari simbolis, tidak ada apa-apanya dengan ilmu yang ada dari Yesus, Roh Kudus. Makanya kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang berani. Kenapa? Dari jauh dari dekat Yesus tahu, tidak sanggup dia menolong. Kenapa? Kekuatan Roh bisa sampai dengan masyarakat ini. Ya, karena apa? Karena Roh Allah pengurapan dari Tuhan itu menyertai kita. Dan tidak ada lagi rasa takut. Kita membawa kemuliaan Tuhan, membawa kesembuhan, membawa penerobosan, membawa kabar baik kepada siapapun dengan berkuasa kudus, dengan tanda-tanda dan mujizat daripada surga. Haleluya saudaraku. Iya. Kalau kita penuh Roh Kudus, apa yang terjadi? Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 34. Petrus yang tadinya pengecut, sekarang dia sangat berani berkhotbah di hadapan para imam-imam. Dan suatu kali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Di Matius 26 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan 8 mengatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tuan-tuan, dan seterusnya. Dia berani. Tadinya aku tak kenal dia. Tadinya kau salah satu dari mereka kan? Ya. Dia pengecut, mama-mama tanya dia takutnya minta ampun, setengah mati. Itulah kalau dia penuh Roh Kudus. Tapi kalau ketika ada Roh Kudus, dia mati kita ampun, tidak peduli. Ya, yang penting aku dulu dari hadapan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Miliki Roh Kudus, miliki kepenuhan Roh Kudus. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Yusuf berhasil karena penuh dengan Roh Kudus, karena dia bisa mentafsirkan, mengartikan mimpi. Dan dia memiliki integritas. Dia tahu ya siapa yang dia sembah. Dia tahu roh yang maha tinggi bersama dengan dia, sehingga dia tetap terlindung dan demi hari ke hari diangkat Tuhan, bahkan menjadi Perdana Menteri satu. Haleluya. Itulah kalau penuh Roh Kudus. Anak muda penuh Roh Kudus yang mau menjadi kepala. Amin. Jamin 100%. Mau jadi kepala? Mau jadi orang hebat? Mau diberkati? Penuh Roh Kudus, katakan kira-kira saudara harus penuh. Kita harus penuh Roh Kudus. Haleluya. Apakah saudara mau?
Kita katakan sama-sama. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Karena Roh Kudus itu memberi hikmat dan memberikan wahyu, marifat, karunia. Ya. Kita sudah lihat ya bagaimana ya Daniel, Joshua, siapa lagi? Ya, Stefanus saya katakan tadi, Yusuf, ya, Paulus, bahkan Tuhan Yesus kita sendiri pun penuh dengan Roh Kudus. Dan kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Jangan mau anggur, tapi penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jangan duniawi tapi rohani. Jangan kedagingan, tetapi seperti Yesus dari hari ke hari. Haleluya. Mulai hari ini Bapak Ibu jaga hati, jaga pikiran, jaga mata. Ya, anak muda banyak jatuh karena handphone bisa. Dan sekarang keluarga bisa berantakan, cerai-berai karena handphone. Di sana ada dosa. Kalau kau tidak perlu dengan Roh Kudus, kau jatuh. Kita boleh melayani, tetapi menjadi topeng saja. Tapi Tuhan melihat tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa ditutupi. Semua telanjang transparan. Oleh sebab itu saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Hanya karena Roh Kudus sajalah kita mampu bertahan. Hanya Roh Kudus sajalah kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan, mampu berkorban, mampu melayani. Hanya karena Roh Kudus sajalah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara menikah sudah tua, saya catat di sini ciri-ciri yang penuh Roh Kudus itu, saudaraku. Yang pertama, suka perkara-perkara rohani. Haleluya. Ya. Suka perkara-perkara rohani. Hidupnya kudus. Ya. Suka berdoa, suka baca firman, suka beribadah, suka menginjil, suka melayani. Ya, orang yang bersemangat, sukacita dan selalu membara. Ya, tidak takut, ya, punya integritas, memiliki komitmen yang tinggi kepada Kristus. Itulah ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang mana? Kalau saudara belum, kita terlalu gampang jadi channel rohani didangdut, saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Terlalu gampang ya membuat channel khotbah dengan joget-joget, TikTok, saudara belum penuh dengan Roh Kudus. Saatnya kita bertobat, saatnya kita diperlukan oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Iya. Karena Roh Kudus jaminan kita sampai ke surga. Ya. Karena Roh Kudus jaminan kita mendapatkan berkat-berkat Abraham. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Kristus, kita butuh Roh yang luar biasa supaya saudara dan saya mengalami transformasi yang biasa menjadi luar biasa. Yang tidak ada apa-apanya memiliki wibawa dan hikmat surga. Kau tetap naik di atas itu. Karena apa? Roh Allah bersama dengan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, bagi pemirsa di rumah. Sebenarnya masih banyak mau kita ceritakan, tetapi kita cukup untuk hari ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara mau bebas dari hal-hal yang najis, dari dosa porno, dusta, bohong, penipu, dari keterikatan apapun yang membuat engkau tidak bisa menikmati akhirat. Hanya satu pribadi yang bisa menolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Oleh sebab itu, sahabat kita hari ini, engkau boleh dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar, tutup matamu, angkat tangan ke surga. Mari kita berdoa. Ibu-ibu yang melayani persoalan rumah tangga, yang cekcok, selalu paham, selalu berantem dengan suami istri, yang mengalami jalan buntu, ekonomi jalan buntu, ketakutan, ya karena virus, karena penyakit, karena masa depan mikirin anak-anak, semua ada banyak persoalan. Hari ini kau butuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membuat kau bertahan, karena Roh Kudus yang membuat kau hidup, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Undang dari hati. Saya mau berdoa, mari kita tutup mata. Bapa di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan bagi jemaat.
bagi anak-anakmu Bapa. Yesus, kami butuh Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami butuhkan. Roh-Mu, Roh Kudus Tuhan Yesus, supaya kami boleh bertahan, supaya kami boleh memenangkan peperangan, supaya kami boleh melayani, supaya boleh kami bebas, merdeka dari kunci dosa. Tuhan Yesus, pemirsa yang ada di rumah Tuhan Yesus, yang mengangkat tangannya mengalami persoalan rumah tangga, yang bercerai. Tuhan Yesus, Roh Kudus, pulihkan suami istri yang mengalami persoalan rumah tangga. Roh Kudus, jamah setiap pasangan, jamah hati, supaya mereka Tuhan Yesus menyadari, supaya mereka datang kepada-Mu, supaya mereka saling mengasihi kembali. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa bagi saudara-saudara pemirsa anak Tuhan yang mengalami keterikatan, apakah terkait kenajisan, kedagingen, keduniawian. Hari ini Tuhan Yesus aku berdoa dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, bebas, patah hati yang baru yang terjadi. Tuhan memulihkan, Tuhan membantu kami. Ulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Damai Yesus. Dan setiap orang yang mengalami sakit penyakit, Bapa, di dalam nama Yesus berdoa, sembuhkan setiap penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kuasa kepada kami mengalahkan semua penyakit, mengalahkan semua kekuatan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit lenyap. Demi nama Yesus, penyakit kanker, penyakit apapun yang jalani oleh anak-anak Tuhan di rumah, dalam nama Tuhan Yesus, lenyap, sembuh mengalir kuasa Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau membawa sebuah yang bisa membatasi kuasa. Kami percaya. Dalam Yesus berkata saja, berkati kami semua, berkati Tuhan anak-anak yang dibalas oleh berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, istri anak-anak yang masih kami percayakan. Semuanya apa yang dikerjakan berhasil, semuanya berganda, semuanya semakin luar biasa. Nama Yesus dipermuliakan di pelayanan kami. Terpuji dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita jalankan. Amin. Kita berdiri sama-sama. Seperti usari sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan Berkati Bapak Ibu Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan. Berkati tenaga medis TNI Polri Tuhan, khususnya untuk sama-sama menghadapi virus COVID-19. Buatlah bangsa kami berhasil. Kami mau akhiri ibadah malam keempat ini Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan kasih setia-Mu. Kami mau pulang, kami tidak pulang sendiri. Kami pulang bersama Tuhan. Kami pulang bersama urapan Roh Kudus.
bersama berkat-berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, malam ini kami berkata, dalam nama Yesus kami berkati, kami bersuka cita Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati besok malam untuk doa kami berikutnya. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan, berkati seluruhnya di dalam nama Yesus. Mari tagakan tanganmu, arahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus. Kiranya memberkati imanmu dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati seluruh pekerjaan dan usaha, dijadikan yang bermanfaat, dilindungi dan disembuhkan dari segala penyakit, dipenuhi segala luku-lukumu dengan berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini